بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir yang pernah dikaji tahun lalu. Jadi kajiannya bersambung setahun sekali. Walhamdulillah, berakhirnya pada akhir pasal sehingga tidak mengapa dibahas terpisah, yaitu faslun fi anwa'in nasihah, pasal tentang jenis-jenis nasihat. Qala Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa man 'urifa minhu annahu arada biraddihi 'ala al-'ulama an-nasihah lillahi wa rasulihi فإنه يجب أن يعامل بالإكرام. Siapa yang dikenal daripadanya bahwasanya dia memang menginginkan dengan bantahannya kepada beberapa ulama, betul-betul niatnya sebagai nasihat untuk Allah dan Rasulnya, maka hendaklah wajib baginya untuk memperlakukan mereka para ulama bil ikrami wal ihtiram, dengan pemuliaan dan penuh penghormatan. Wa ta'zim juga maknanya sama, meninggikan kedudukan mereka. Kasairi a'immatil muslimin, seperti keumuman para imam-imam kaum muslimin ketika membantah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Penuh penghormatan, penuh pemuliaan. Alladzina sabaqa dzikruhum wa amsaluhum, yang sudah pernah dibahas
contoh-contohnya, dan juga mereka-mereka yang mengikutinya dengan ihsan. Sebaliknya, ini jenis kedua. Wa man 'urifa minhu annahu arada biraddihi alaihim at-tanaqqus, tetapi siapa yang dikenal menasehatinya atau membantahnya dengan tujuan menjatuhkan ulama tersebut, wa dzam, mencercanya, wa idharul aib, untuk menunjukkan aib-aibnya, fa innahu yastahiq an yuqabal bil 'uqubah. Orang yang seperti ini pantas untuk dihukum. Liyartadi', agar berhenti dari sikap-sikapnya, dari ucapan-ucapannya. Huwa wa nadha'iruhu, huwa wa nudara'uhu, dia dan sejenisnya. Ketika dia ditegur dengan keras, dihukum, orang-orang lain yang sejenisnya akan ikut tertegur atau ikut berhenti. An hadhihi ar-radha'il muharramah, dari radilah yang rendah dan haram. Berarti dua jenis. Yang satu lillahi wa li rasulih, untuk Allah dan Rasulnya ikhlas, benar-benar ingin meluruskan. Maka hendaklah bahasanya bahasa yang sopan, bahasa yang penuh ikram, penghormatan kepada orang berilmu. Baik. Sebaliknya, kalau dia tujuannya tanaqqus, menjatuhkan ulama, biasanya bahasanya jelek, kasar, menjatuhkan kehormatan, membongkar aib dan seterusnya. Wa yuraf hadzal qasd taratan bi iqrarir rad. Dan bisa jadi diketahui tujuan tadi. Mungkin kita akan berkata dalam hati, ya memang ada dua jenis. Ada yang ikhlas, ada yang memang tujuannya menjatuhkan. Dari mana kita tahu? Itu kan urusan hati. Urusan yang ada di dalam diri-diri mereka. Maqasid fi qulubihim. Tujuan di hati mereka. Iya. Tetapi bisa diketahui, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Dari apa diketahuinya? Yuraf hadzal qasd, akan diketahui tujuan-tujuan tadi. Taratan, kadang-kadang dengan ikrar ar-rad. Wa'tirafih, kadang-kadang dengan ikrarnya sendiri, pengakuannya sendiri, pengakuan si rad ini, si pembantah ini. Misalnya, keceplosan mengatakan setelah membantah macam-macam, biar jatuh dia. Nah, ketahuan tujuannya. Oh, ternyata mau menjatuhkan, begitu. Itu i'tiraf, pengakuan dari orang tadi. Wa ikrar, ikrar dari mulutnya. Kadang-kadang. Wataratan, kadang-kadang yang lain. Biqara'in tuhitu bifi'lihi. Kadang-kadang pula dengan qara'in. Qarinah. Tanda-tanda. Yang menunjukkan kalau dia tujuannya hanya menjatuhkan. Ikhwanuddina azamullah. Apa tanda-tandanya? Bantahannya tidak ilmiah. Isinya hanya sumpah serapah. Isinya hanya menuduh dengan sekian seabrek tuduhan-tuduhan. Orang ini bodoh, tidak memiliki ilmu, tidak cerdas. Orang ini begini kadzab dan seterusnya. Ini mana dalil, mana ayat, mana bukti. Tidak ada. Hanya caci maki isinya. Itu qarina. Tanda-tanda kalau niatnya sudah tidak lurus. Niatnya bukan ingin menasehati, tapi niatnya memang ingin menjatuhkan. Yang tadi nasihat, yang kedua ini ta'yir. Sesuai dengan judul kitabnya, nasihat wa ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan ta'yir. Ta'yir itu menjatuhkan kehormatan seseorang. Faman 'urifa minhu, maka siapa yang dikenal orang itu agamanya bagus, wad-din, urifa bil ilmi wad-din. Biasanya kalau digandengkan ilmi wad-din, ilmu itu teorinya, din itu pengamalannya.
Man urifa minhu al-ilmu ad-din, artinya ilmunya luas, dinnya, pengamalannya juga bagus, saleh. Wa tawqiri a'immatil muslimin, dan dikenal orang ini adalah orang yang menghormati para ulama, memuliakan para ulama, wa ihtiramihim, lam yadhkur ar-radd wa tabyin al-khata' illa ala wajhi alladhi yarahu ghairuhu min a'immatil ulama. Orang yang seperti ini biasanya tanda-tanda kalau bantahannya itu adalah bantahan yang ikhlas. Saya kenal dia. Beliau adalah orang yang saleh, alim, agamanya juga bagus. Kemudian dia mengatakan bahwasanya apa yang dikatakannya tidak benar. Karena Allah berfirman, karena hadis menyatakan demikian. Dan para salafus saleh demikian. Fahadha nasihati lahu. Wajar kan? Mengapa? Korinahnya. Korinah pertama, orangnya dari dulu terkenal baik, saleh, alim. Korinah kedua, ucapannya baik-baik saja. Membawakan dalil-dalil dan meluruskan. Selesai. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Wa amma, adapun kalau yang tidak seperti itu, fit tasanif, dalam tulisan-tulisan, wa fil bahthi, dalam pembahasan-pembahasan, wajib hamlu kalamihi ala al-awwal man hamala kalamahu ala ghairi dhalika wal halu ala ma dzukir fahuwa mimman yadhunnu bil bari'i dhann. Kalau kita kenal orang ini saleh, agamanya bagus, ilmunya tinggi, sudah kita kenal dia ulama, Masya Allah. Kemudian membantah dengan ilmiah. Sepantasnya untuk kita berhusnudzon kepada ulama tadi. Bahwasanya tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah untuk meluruskan, untuk menyelamatkan seluruh manusia, semua pihak. Pihak yang ditegurnya, dan pihak lain yang terbawa dengannya, agar semuanya mendapatkan ilmu. Husnudzan. Kata Ibnu Rajab, faman hamala ghaira dzalik, siapa yang membawanya kepada makna lain, berarti dia yang suudzan. Wah, ulama ini enggak beres. Masa guru saya ditahdzir? Siapa yang mentahdzir? Menjelaskan bahwa ini salah, yang benar ini. Itu keliru, yang benar adalah ini. Dengan dalil-dalil. Barakallahu fikum. Oh, dijatuhkan guru saya, syekh saya. Ini su'uban. Mengapa? Dari dulu kita kenal. Beliau ini alim. Wa mutadayyin. Mutadayyin yang beragama dengan baik. Amalannya saleh. Masa tiba-tiba dia menjadi orang yang jahat, menjatuhkan kehormatan saudaranya? Tidak mungkin. Karena barakallahu fikum dilihat dari dua sisi. Bahasanya ilmiah, orangnya pun ma'rufun bil ilmi wad din. Ini penting. Siapa yang menuduhnya dengan tuduhan lain, fahuwa mimman yadhunnu bil bari'i dhannis sau', berarti dia menuduh orang yang terbebas dengan su'udzan. Minadh-dhann alladhi harramahu Allah, dan prasangka yang seperti itu prasangka yang diharamkan oleh Allah, prasangka buruk. Wa huwa dakhilun fi qoulihi subhanahu, dan itu termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man yaksib khati'atan aw itsman, siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, thumma yarmi bihi bari'an, kemudian menuduhkannya kepada orang yang sama sekali terbebas dari kesalahan itu, maka faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, berarti orang ini telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat jelas. Karena menuduh orang yang tidak salah, menuduh dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Oh, ini pasti tujuannya begini, pasti tujuannya begitu, pasti tujuannya begini. Dari mana kamu tahu? Fa inna dhanna as-sau' mimma la tadhhar. Karena prasangka buruk pada niat seseorang
Itu sesuatu yang tidak terlihat. La tadhar minhu amaratus su. Apalagi orangnya terlihat tidak tampak padanya tanda-tanda kejelekan. Enggak tampak padanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Faqad jama'a hadha dhannu. Fa'il dari dhanna yadhunnu dhannu. Maka berarti si penuduh ini yang bersuudzon ini telah melakukan sesuatu iktisabul khati'ah wal ithim, melakukan kesalahan dan dosa. Warama al-bari, dan menuduh orang yang terbebas dari tuduhan itu. Ini barakallahu fiikum makna ayat tadi. Allah katakan faqad ihtamala buhtanan wa itsman, kedustaan dan dosa. Wa yuqawwi dukhulahu fi hadzal wa'id, dan yang lebih menguatkan lagi bahwa orang tadi termasuk dalam ancaman Allah tadi, idza dhaharat, kalau tampak dari si penuduh ini, a'nidh-dhann, kata Ibnu Rajab, yang aku maksud si dhann ini tadi, si penuduh yang berprasangka buruk tadi, ternyata orangnya yang menuduh dengan tuduhan dusta ini ada amaratus su, ada tanda-tanda kejelekan-kejelekan padanya. Misal, contoh kasratul baghi, banyak zalim, banyak korbannya yang didolimi oleh dia. Wal udwan, banyak memusuhi ahlus sunnah, si fulan dimusuhi, si fulan dimusuhi. Sekian banyak ahli sunnah di seluruh dunia dimusuhi. Wa qillatul wara', kurang kehati-hatiannya. Wa itlaqul lisan, dan lisannya tidak hati-hati, sembarangan berbicara. Wa kathratul ghibah, banyak ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Wal buhtan, kedustaan, dan juga punya sifat hasad, dengki. Kalau ini ada pada si penuduh tadi, lebih-lebih lagi. Yuqawwi. Terbayang yang dipermisalkan oleh Ibnu Rajab. Ulama dan ulama. Taib. Ulama ini membantah ulama itu. Ini masyayikh ahli sunnah dua-duanya. Membantah dengan ilmiah. Dengan bukti-bukti, dalil-dalil yang ilmiah. Bahkan membawakan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Baik. Kemudian ada orang yang menuduhnya. Syekh ini membantah itu karena begini, karena begitu. Menuduh dengan tuduhan jelek. Niatnya ingin menjatuhkan. Ini hanya dengki saja, hanya hasad. Ini sudah terlihat orang ini terkena dua hal yang Allah ancamkan. Faqad iktasaba, dia telah melakukan buhtanan wa ithma. Faqad ihtamala buhtanan wa ithma. Dia melakukan dua hal, memikul dua hal, kedustaan dan dosa. Apalagi ternyata orang ini yang menuduh ulama tadi terkenal jelek peranginya, kasar ucapannya, tukang ghibah. Tidak ada yang selamat dari mulutnya. Semua disikat habis oleh dia. Ya sudah. Jangan dianggap adzan ini tadi. Barakallahu fiikum. Ala ma atahumullahu min fadlih. Termasuk hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan pada mereka dari kenikmatan-kenikmatan dan fadilah. Walimtinan, Allah berikan kepada kebaikan, kemudian orang ini memiliki sifat hasad. Wasyiddatul hirsi ala muzahamati ala riasah. Termasuk tanda-tandanya bahwa dia sangat ambisi untuk jadi pemimpin. Kata Ibnu Rajab, bukan kata saya. Kita tidak menyindir siapapun. Tetapi nyatanya demikian. Kata beliau, syiddatul hirsi ala muzahamati ala riasah. Ambisi ingin menjadi pemimpin, ambisi ingin menjadi tokoh,
ambisi, ingin dialah yang menjadi rais. Qablal awan, sebelum waktunya. Apa kaidahnya? Man ista'jala qabla awanih, uqiba bihirmanih. Kata para ulama, man ista'jala qabla awani, siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dia mendapatkan akibat sebaliknya. Uqiba bihirmanih. Justru balasannya dari Allah sebaliknya, malah enggak dapat. Karena terburu-buru qabla awani. Baik, faman 'urifat minhu hadhihi sifat. Maka siapa yang dikenal dengan sifat-sifat ini tadi, allati la yarda biha ahlul ilmi, yang tidak diridhai oleh para ulama, wal iman, fa innahu innama yahmil tazminatal ulama. Siapa yang seperti ini keadaannya, memiliki sifat-sifat jelek tadi, memiliki hasad, dengki, ghibah, bahkan banyak mendolimi manusia, banyak menjatuhkan kehormatan ahlus sunnah, ya sudah, orang seperti ini dikatakan memikul tazminatul ulama. yakni gayanya saja seperti gaya ulama tetapi tidak punya sifat ulama. Gayanya saja seperti ulama padahal dia tidak memiliki sifat ulama. Wa idza kana raduhu alaihim 'ala al-wajhi tsani. Kalau bantahannya dalam bentuk yang kedua itu yang jelek. Kalau bantahannya dalam bentuk yang kedua, yakni benar-benar hanya caci maki, isinya hanya sumpah serapah, isinya hanya tuduhan. Dasar mereka bodoh, kadzab, tidak punya pikiran dalam keadaan begini. Mana dalil, mana qala Allah, mana qala Rasul, tidak ada. Kalau jenis yang seperti ini, fayastahiqqu hina idzin muqabalatuhu bil hawan. Kata Ibnu Rajab, maka dia berhak ketika itu untuk dibalas, dihadapi dengan hawan, dengan menjatuhkan atau menghinakan dia. Wa man lam tadhhar minhu amarat bil kulliyah. Sekarang yang ketiga. Yang pertama tadi membantah dalam keadaan ikhlas. Terkenal juga orang yang memang baik dari dulu, ilmunya, pengamalannya kita kenal sebagai sosok yang alim, mutadayyin, membantah juga ilmiah. Ya kita harus husnudzan, enggak boleh buruk sangka. Jenis kedua adalah yang sebaliknya. Membantah hanya dengan caci maki. Membantah hanya dengan tuduhan-tuduhan, sumpah serapah dan sejenisnya. Kata-kata yang tidak baik. La dalil wala hujjah wala qala al-ulama wala qala salaf. Ini jenis kedua. Tapi sekarang yang ketiga. Kata Ibnu Rajab. Bagaimana kalau tanda-tanda itu dua-duanya tidak ada? Apakah dia meniatkan ikhlas atau meniatkan menjatuhkan? Bagaimana sikap kita? Kata beliau, jika enggak ada tanda-tanda bil kulliyah, enggak ada tanda-tanda pada kedua-duanya, mau dikatakan menjatuhkan juga enggak ada bukti-bukti menjatuhkan. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang ikhlas juga enggak ada tanda-tanda itu. Maka yajib an yahmil kalamahu ala ahsani mahmal. Wajib melihatnya dengan prasangka baik. Mengapa? Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal, kita harus berhusnudzan kepada kaum muslimin. Apalagi ahlus sunnah. Ya sudah, berarti niatnya baik. Lu jangan-jangan, biarkan jangan-jangan itu di hatimu. Jangan keluar dari mulutmu. Mungkin tutup. Mudah-mudahan dia niatnya ikhlas. Mudah-mudahan dia niatnya baik. Wala yajuz hamluhu ala aswa'i halat. Tidak boleh membawanya kepada tuduhan jelek. Jangan. Waqad qala Amirul Mukminin Umar, sudah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunnu bil kalimati. Jangan engkau
berprasangka dengan ucapan yang keluar dari saudaramu sesama muslim. Jangan berprasangka dengan prasangka buruk. Wa anta tajid laha fil khairi mahmala. Padahal engkau mendapatkan untuk berprasangka baik. Ada jalan untuk berprasangka baik. Kalau ada 1000 kemungkinan baik, kenapa kita katakan jangan-jangan dia jelek? Padahal masih ada mahmalan. Masih ada kemungkinan baik, masih banyak. Oh mungkin dia ingin menegur. Oh mungkin dia ikhlas, ingin meluruskan. Kalau ada mahmalan, ada kemungkinan-kemungkinan baik, jangan berprasangka dengan prasangka buruk. Demikian kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun fi kaifiyatin nasihah. Pasal tentang kaifiyatin nasihah. Tadi 3 jenis nasihat tadi, barakallahu fikum, sudah kita dudukkan masing-masingnya. Dan bisa dilihat dari 2 sisi, dari isi nasihatnya dan dari orangnya. Orangnya dikenal alim mutadayyin, ucapannya ilmiah. Ya berarti niatnya baik. Sudah, jangan kamu berprasangka dengan prasangka lain. Kalau orangnya terkenal jelek, banyak ucapan-ucapan yang jelek dan banyak korban di seluruh negeri, maka wajar saja ini pasti bahwa dia ingin menjatuhkan karena orang yang sudah begitu, ucapannya juga tidak ilmiah. Yang ketiga, yang seimbang antara keduanya, ini enggak ada tanda-tanda, yang itu juga enggak ada tanda-tanda. Prasangkalah atau berprasangkalah dengan prasangka baik. Tapi bagaimana nasihat yang seharusnya? Faslun fi kaifiyatin nasihah. Pasal tentang bagaimana cara menasihati. Wa min hadzal bab an yuqal lirrajuli fi wajhihi ma yakrahuhu. Termasuk bab ini, bab menasihati adalah sampaikan pada orangnya langsung di hadapan wajahnya. Ya, ini bukan di belakang. Bukan berbicara di belakang sana atau berbicara di depan manusia, orang yang enggak hadir. Kamu mau menasihati atau mau menjatuhkan? Kalau mau menasihati, maka berikan nasihat tadi di wajahnya. Ittaqillah. Engkau begini, begini, begini. Fa in kana hadza ala wajhin nushi. Kalau niatnya adalah benar-benar menasehati, fahuwa hasan. Itu baik, bagus. Bahkan kalaupun nasihatnya keras. Keras itu bukan berarti yang tadi tuduhan-tuduhan, bukan kamu bodoh, kamu dungu, kamu bukan begitu. Tetapi disampaikan kesalahannya, aibnya langsung di hadapan wajahnya. Ittaqillah. Engkau berani mengucapkan seperti ini padahal Allah berfirman begini. Engkau mengatakan seperti ini padahal Rasulullah SAW melarang. Ittaqillah ya akhi. Takutlah kepada Allah. Ini barakallahu fikum. Tidak mengapa. Itu nasihat. Bahkan beberapa ulama meminta. Aku menyukai orang yang memberikan hadiah kepadaku. Dalam bentuk menunjukkan aib-aibku. Itu hadiah. Aku lihat engkau begini. Aku lihat engkau begitu. Perbaiki. Alhamdulillah. Berarti saya punya cermin. Coreng di wajah terlihat. Tinggal dihapus. Selesai. Maksud saya barakallahu fikum. Karena dinasehati di hadapan wajahnya. Kalau dinasehati depan umum. Terkenal aibnya kemana-mana. Orang tadi mau bertaubat sudah berat. Walaupun sudah bertaubat. Semua orang sudah menuduh. Ini orang yang berbuat begini nih kemarin. Sudah masyhur bi'aibihi. Engkau justru berbuat jahat kepadanya. Karena dia jadi sulit. Untuk bisa menjadi baik. Qala ba'dus salaf li ba'di ikhwanih. Berkata sebagian salaf. Kepada saudara-saudaranya.
La tansahani hatta taqulu fi wajhi ma akrah. Lihat ucapan mereka para salaf. Jangan engkau menasehati aku kecuali kau katakan di hadapan wajahku apa yang aku enggak suka. Ini berarti harus membongkar kebiasaan lama. Kebiasaan lama yang biasa terjadi di masyarakat adalah kalau di depan orangnya selalu dipuji. Oh, engkau hebat, engkau bagus, engkau alim. Oh, memang Masya Allah engkau soleh. Di depan mukanya. Di belakang, kok begitu ya? Kok begini? Aku lihat dia begini, aku lihat dia begitu. Terbalik. Itu terbalik. Bongkar itu. Justru di belakangnya kamu bela. Dan kamu betul-betul menjaga kehormatannya. Tidak. Dia saudaraku. Aku kenal dia. Dia orang baik. Dia orang saleh. Bela dia. Ketika di belakang. Tetapi di hadapan wajahnya. Aku lihat. Kau melakukan begini-begini. Ittaqillah. Haram. Tidak boleh. Justru ditegur di hadapan wajahnya. Diceritakan apa yang merupakan aibnya. Aibmu itu terlihat di mataku. Aku nggak bisa diam. Alhamdulillah. Di belakang aku nggak ceritakan pada siapapun. Aku langsung nasihati kamu di wajahmu. Berubahlah. Maka orang itu mudah untuk bisa berubah. Karena dijaga kehormatannya. Ini barakallahu fikum yang namanya nasihat. Fa'idha akhbara ahadun akhahu bi'aibin liyajtanibahu. Kalau ada seseorang yang mengkhabarkan pada saudaranya tentang aibnya. Kamu memiliki aib begini, begini, begini. Kana dzalika hasanan. Itu baik. Contoh sederhananya yang sering saya jadikan contoh adalah kalau engkau melihat temanmu ada coreng di wajahnya. Entah arang, entah celak atau apa ya. Kamu kan pasti ngomong, ya akhi, itu di wajahmu ada kotorannya. Masa? Dia bersihkan. Oh iya, jazakallah khair. Iya kan? Demikian pula amalan-amalan yang merupakan dosa atau aib atau apalagi ketergelinciran, apalagi penyimpangan. Tapi penyimpangan yang karena jahlan. Apa bedanya penyimpangan karena jahlan dan penyimpangan karena bukan karena bodoh? Kalau bukan karena bodoh, tapi memang tidak mau, sahibu bid'ah. Itu ahli bid'ah. Ahli sunnah biasanya kalau melakukan penyimpangan, biasanya karena gak sadar. Ya, itu penyimpangan. Masa? Dari mana kau katakan penyimpangan? Karena dikatakan oleh salaf demikian. Karena ayat menyatakan demikian. Karena hadis menyatakan demikian. Ijma' para ulama. Baca dalam kitab ini. Baca dalam kitab itu. Hadihi dalalah. Dia akan senang. Karena corengnya diberitahu. Maka dia berubah jadi baik. Ditinggalkan kesalahan tadi. Berbeda dengan ahlul ahwa. Yang memang dia tidak mau mengikuti kebenaran. Mengikuti kesesatan itu karena dia mau, suka. Walaupun tahu itu sesat. Tapi menurut dia ini baik. Itu ahlul dalal. Yang kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah. Di antara ahlus sunnah. Yang pingin menjadi lurus. Yang pingin menjadi seorang ahlus sunnah pengikut salafus salih. Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Maka siapa yang mengkhabarkan aib seseorang kepada saudaranya, kepada orangnya, kana dzalika hasanan, itu bagus. Liman ukhbira bi'aibihi min uyubihi. Baik bagi orang yang menasehatinya. Dan baik pula bagi orang yang ditegurnya. Dan yang ditegurnya an ya'tadira minha. An ya'tadira minha. Dan yang ditegurnya hendaklah memberikan uzur. Memberikan uzur. Kalau punya uzur. Wa in kana dzalika ala wajhi taubih. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk menjatuhkan kehormatan. Tuduhannya atau tuduhan yang ingin menjelekkan saja. Maka itu tercela madmum. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita berbicara langsung di wajahnya.
Bisa jadi orang itu punya udzur. Oh enggak, kemarin itu saya mau mengatakan begini, tapi keseliru, salah ucap. Ikhwan fillah a'azzakumullah, itu udzur namanya. Atau demikian keadaannya, aku membaca waktu itu dalam kitab ini demikian-demikian. Astagfirullah. Itu salah. Kamu salah baca. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kadang-kadang ada yang salah baca fatal. Seperti barakallahu fiikum kisah pemuda bersama Syekh Rabi'. Pemuda ini berkata dengan gayanya gaya ulama. Mereka sering membawakan kisah Khalid Al-Khusari yang membunuh seorang yang demikian-demikian, seorang yang sesat. Dhahu dhahayakum fa inni mudahin bi Ja'd bin Dirham. Sembelihlah sembelihan kalian, aku menyembelih Ja'd bin Dirham. Ternyata orang ini adalah orang yang dhal, sesat, kufur dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana menukil dari orang yang sesat kufur? Syekh Rabi terheran-heran. Ini anak muda dari mana? Berani membantah masyayikh. Mengatakan bahwa Khalid Al-Khusari begini-begini. Masyayikh sabar. Langsung murajaah, barangkali saya salah. Aku buka. Dia bawakan kitabnya. Dalam Syiar Alamin Nubala. Dalam kitab ini, dalam kitab ini. Masya Allah. Kayaknya ilmiah. Lalu dibuka. Yang Khalid Al-Khusari yang membunuh si fulan Ja'd bin Dirham wa kana dhallan. Siapa yang dhal? Dia kira wa kana dhallan itu Khalid Al-Khusarinya membunuh Ja'd bin Dirham wa kana dhallan, dan dia adalah seorang yang sesat. Khalid Al-Khusari, ya Allah, parah sekali kesalahannya. Wa kana dhallan itu Ja'dnya bin Dirham. Dia membunuh Ja'd bin Dirham karena dia dhal, begini. Dia salah paham. Tapi gayanya alim, membantah masyayikh. Orang ini mau dikatakan dia adalah sudah sesat? Belum. Mengapa? Karena dia membaca, menyampaikan dari kitab-kitab para ulama ilmiah, tetapi dia salah. Harus diberitahu. Ya, salah. Kamu mengembalikan domir wakana dolan itu bukan kepada Khalid, tapi kepada Ja'd bin Dirham. Ikhwan fillah a'azakumullah, bisakah terjadi hal itu pada kita? Bisa. Kalau ada yang menegur, terima kasih, jazakumullahu khairan, saya salah baca. Dan sampaikan besoknya, ada ralat apa yang saya sampaikan kemarin. Mau engkau dijuluki tukang ralat, tidak apa-apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha. Kan begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullahu taala, adapun ala wajhit taubih, kalau tujuannya menjelekkan, kamu dasar, kamu bodoh, kamu dungu, kamu begini, kamu begitu, ya siapa yang ridha digitukan? Iya kan? Qila li ba'dis salaf, dikatakan kepada sebagian salaf, atuhibbu an yukhbiruka ahadun bi'uyubik? Apakah kau suka kalau ada orang yang menceritakan aib-aibmu kepadamu? Sukakah? Lihat jawabannya. In kana yuridu an yuwabbihuni, la. Kalau tujuannya untuk mengejek aku, menjatuhkan, mencerca aku, fala, aku gak ridha. Bandingkan dengan yang tadi. Jangan nasihati aku kecuali engkau lemparkan padaku apa yang aku tidak suka. Maksudnya teguran-teguran kesalahanku yang aku tidak suka sehingga aku bisa perbaiki. Tetapi yang ini, kalau kau tujuannya tuwabbihuni, menjelekkan aku, mengejek aku, tidak, aku tidak ridha. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apa perbedaannya? Sama seperti yang tadi, qarinah.
ada tanda korinah-korinahnya. Ya akhi, dengan bahasa yang baik, dengan penghormatan, berarti itu memang nasihat. Tetapi kalau dia bahasanya bahasa menjatuhkan kehormatan, mengejek, dasar kamu tukang begini, tukang begitu, dan seterusnya, ya ini kurang ajar namanya. Wat-tawbih wat-ta'yir bidzanbi madhmumun. Ta'yir menjatuhkan kehormatan seseorang, taubih mengejek seseorang adalah dosa. Bahkan mengejek karena dosa. Itu dosa. Begini, seorang berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa. Kamu ejek dia. Dasar. Kamu begini, kamu begitu. Itu nggak boleh. Mengapa? Karena yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah adalah ingkarul munkar. Yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah adalah untuk menasehatinya agar meninggalkan kemunkaran tersebut. Kalau sudah meninggalkan kemunkaran tersebut, selesai. Bukannya engkau mengejeknya, bukannya engkau menjatuhkannya, apalagi mencap dengan label-label yang mengerikan. Contoh kata Ibnu Rajab rahimahullah, waqad nahan Nabi melarang antusarrabal amah az-zaniyah ma'amrihi bijaldiha. Nabi melarang mereka mengejek budak yang berzina. Padahal dia dirajam atau dicambuk. Dicambuk, tujlad haddan, dicambuk karena hukum had. Tetapi la tu'ayyir, tetapi jangan cerca dia dengan dosanya. Wala tuwabbih, jangan diejek. Beda, dihukum dengan diejek. Contoh lain adalah ketika seorang mengaku dirinya berzina. Ya Rasulullah zanait. Ya Rasulullah aku berzina. Nabi memalingkan kepalanya, wajahnya. Dia mendatangi wajahnya. Ya Rasulullah aku berzina. Sampai ujung-ujungnya dirajam. Setelah dirajam, pulang dari perajaman, ada 2 orang yang mengejek. Lihatlah orang bodoh itu. Lihatlah orang bodoh itu. Sudah Allah tutupi aibnya. Dibuka sendiri di depan Rasulullah SAW. Lihat, akhirnya dia dilempari seperti anjing kurap. Atau semakna dengan itu. Seperti anjing yang berpenyakit. Subhanallah, Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah ucapan orang tadi. 2 orang tadi. Aina fulan wa fulan. Ya Rasulullah. Rasulullah melihat di lembah ada bangkai keledai yang sudah busuk. Inzila wa kula min hadhihi al-jifah. Turunlah engkau berdua ke sana. Turunlah engkau berdua ke lembah itu. Makan itu bangkai busuk. 2 orang tadi terheran-heran. Ya Rasulullah, ayu kalu hadha. Apakah bangkai boleh dimakan? Apa yang kau ucapkan pada orang tadi adalah lebih busuk daripada keledai tadi. Apa yang kau ucapkan tadi lebih busuk. Riba. Berarti dirajam, tapi nggak boleh diejek. Dirajam, tapi nggak boleh diejek atau dilaknat, melempar dasar laknat tukang zina, jahat. Nggak boleh. Jangan. Ini barakallahu fikum perbedaan antara keduanya. Hukum syariat sendiri mengejek urusan lain yang dilarang. Tafadhol kalau mau adzan dulu.
La haula. Wassalatul khairu. Kita lanjutkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fatujladu haddan wala tu'ayyar bidzanbi wala tuwabbakh. Maka budak yang berzina tadi dicambuk sebagai hukum had, tetapi tidak diejek, tetapi tidak dijatuhkan kehormatannya, tidak dijelekkan. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'maluh. Rawahu Tirmidzi fi sifatil qiyamah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan saudaranya karena dosa yang dia kerjakan, maka dia tidak mati kecuali melakukan hal yang sama. Ini mengerikan sekali kan ancamannya. Ini orang jatuh dalam dosa, diejek, dasar pezina, dasar begini, diejek-ejek. Nanti sebelum mati yang mengejeknya tadi melakukan hal yang sama, terjerumus dalam dosa yang sama. La yamut hatta ya'malahu. Menunjukkan satu, larangan. Kedua, ancaman. Mengejek-ejek orang lain, emang kamu gak punya dosa? Mengejek-ejek orang lain dengan dosa mereka, emang kamu gak pernah salah? Allah akan hukum kamu dengan sebaliknya. Kamu juga melakukan hal yang sama seperti dia. Dan itu sudah banyak terjadi. Mengucapkan tuduhan-tuduhan, ternyata dia sendiri yang mengerjakan. Wa humila dzalika 'ala dzanbil ladzi taba minhu. Tentunya yang dimaksud adalah dosa yang dia sudah taubat. Kenapa dia ungkit-ungkit terus? Kamu itu begini, kamu itu begitu. Sudah lewat. Kalau engkau ingin mengungkit hal-hal yang sudah lewat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pernah mengalami jahiliyah. Pernah mengalami penyembahan berhala. Apa yang kita lihat sekarang bahwa dia adalah seorang saleh, seorang mukmin, ahlus sunnah, sunni salafi. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita tidak memastikan urusan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Tapi zahirnya seperti itu, ya selesai. Husnudzon. Jangan diungkit apa yang merupakan masa lalu. Kata Ibnu Rajab, hadis-hadis seperti ini, siapa yang mengejek saudaranya karena dosa yang pernah dikerjakannya, maka dia tidak mati kecuali dia pun melakukannya. Ini barakallahu fikum dibawa maknanya kepada orang yang pernah berbuat dosa tapi sudah berhenti. Qala al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala,
Kata beliau, al-mu'min yastur wa yansah. Wal fajir yahtak wa yu'ayyir. Catat baik-baik. Tulis, hafalkan. Ucapan Fudail bin Iyad. Al-mu'min yastur wa yansah. Seorang mukmin itu menutupi dan menasehati. Menutupi aibnya dan menasehati. Itu orang mukmin. Sebaliknya orang fajir, orang jahat adalah yahtak wa yu'ayyir, membongkar aib dan mengumumkan kejelekannya, menjatuhkan kehormatannya. Lihatlah perbedaan antara mukmin dengan fajir. Adapun mukmin yastur wa yansah, menutupi dan menasehati. Sedangkan fajir yahtak wa yu'ayyir. Sedangkan orang fajir, orang jahat adalah orang yang menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan kehormatannya dan membongkar aibnya. Fahadha alladhi dzakarahu al-Fudail min alamatin nushi wa ta'yir. Apa yang digambarkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah adalah inti dari pembahasan kita, an-nushu wa ta'yir. An-nushu selalu yaktarin bisitr. Sedangkan ta'yir selalu yaktarin bilhatki. Hatak. Yang namanya nasihat selalu bersama-sama dengan menutupi aibnya. Tetapi kalau ta'yir selalu diiringi membongkar aibnya. Barakallahu fiikum. Wa huwa anna an-nusha yaqtarinu bihi as-sitr. Wa ta'yir yaqtarinu bihi al-i'lan. Adapun nasihat yang benar selalu diiringi dengan sitr, menutupi aib. Sedangkan ta'yir menjatuhkan kehormatan biasanya diiringi dengan i'lan, pengumuman. Pengumuman. Si fulan kada, si fulan kada. Kamu mau nasihati dia? Iya, ini nasihat. Nasihat buat siapa? Berbicara di hadapan umum, membongkar kejelekannya, menjatuhkan kehormatannya. Ingat, yang kita bahas adalah tentang ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah kita umumkan di depan umum untuk apa? Untuk dijauhi kebid'ahannya. Tapi ahlus sunnah, apakah kita umumkan untuk dijauhi? Padahal dia masih mengajarkan tauhid, masih mengajarkan sunnah, membaca kitab-kitab para ulama, yang dibacanya kitab-kitab para a'immah. Zalim. Wallahi, wallahi, wallahi zalim. Menjatuhkan kehormatan para duat, ahli sunnah, yang jelas mengajarkan kitab-kitab para ulama. Kalau kemudian sengaja-sengaja menjadikan manusia lari dari para dai ahlu sunnah tadi, berarti dia jahat. Manusia jauh dari kajian tauhid, dari kajian sunnah. Kembali kepada kitab. Fahadha alladhi dzakarahu al-Fudail. Apa yang disebutkan oleh Fudail tadi adalah tanda-tanda nasihat dan ta'yir. Ternyata nasihat selalu diiringi as-sitr, sedangkan ta'yir diiringi i'lan. Wa kana yuqal, dan bahwasanya dikatakan, man amara akhahu ala ru'usil mala' faqad ayyarahu. Au bihadzal ma'na. Siapa yang menyuruh saudaranya di depan manusia, itu cukup dikatakan mentakyir. Menyuruh. Ya fulan, hendaklah engkau begini, jangan begitu-begitu. Itu takyir. Mengapa? Di depan umum ngapain? Halaka min hajah. Apa kau punya kebutuhan dengan mengumumkan seperti itu? Apa hajatnya? Ya supaya orang semua tahu. Oh, supaya tahu kejahatan, kekurangan, aibnya dia. Ya jahat dong. Datang, ya akhi, kerjakan ini, jangan kerjaan itu. Selesai. Hajat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya terwujud.
tanpa harus diumumkan di depan umum. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita bahwa kana salaf yakrahuna al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ala hadzal wajh. Dan para salaf, kata Ibnu Rajab, enggak suka amar ma'ruf nahi munkar dengan model yang seperti ini. Wa yuhibbuna an yakuna sirran. Mereka sangat suka nasihat menasehati amar ma'ruf nahi munkar dengan sirran. Dengan rahasia. Bainal amir wal ma'mur. Hanya berdua antara amir dengan ma'mur. Amir yang menyuruh, makmur yang disuruh. Amar ma'ruf nahi munkarnya langsung di hadapan dia. Kerjakan yang ma'ruf. Jangan kerjakan yang munkar. Ittaqillah. Fa inna hadza min alamatin nushi. Ini termasuk tanda-tanda nasihat yang benar. Fa inna nasih laisa lahu gharadun fi isya'ati uyub. Karena seorang yang menasehati tidak berhajat, nggak ada keperluan untuk menyebarkan aibnya orang tadi atau kesalahan orang tadi. Apa hajatnya? Hajatnya adalah bagaimana saudaranya jadi baik. Hajatnya adalah bagaimana saudaranya menjadi baik, mengerjakan yang ma'ruf, menghindari yang munkar. Tidak ada keperluan untuk isya'atul uyub. Tidak ada keperluan untuk menyebarkan aib. Man yansalahu wa innama gharaduhu izalatul mafsadah. Tujuannya hanya menghilangkan mafsadah. Tujuannya hanya menghilangkan kerusakan yang terjadi. Allati waqa'a fiha. Yang terjadi padanya. Wa amma isya'ah wa idharul uyub. Adapun menyebarkan ke seluruh manusia dan menampakkan aib-aibnya ke seluruh manusia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan tegas. Contoh, Allah berfirman, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan fahisyah, suka menyebarkan berita-berita aib, berita-berita fahisyah di tengah-tengah orang beriman. Lihat, menyebarkan fahisyah di tengah-tengah orang beriman. Apa ancamannya? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Diancam dengan ancaman azab yang sangat pedih, yang sangat perih, yang sangat menyakitkan di dunia dan di akhirat. Apa kelanjutan ayatnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Ikhwan fillah azakumullah. Ini punya kekurangan. Ini punya kekurangan. Yang ini punya kekurangan. Siapa yang diampuni dosanya? Yang ini, yang itu, apa yang sana? Enggak tahu. Iya kan? Tidak tahu. Terus bagaimana engkau ejek dia dengan dosa-dosanya kalau ternyata Allah sudah ampuni? Mada taqulun? Apa yang kalian katakan? Bahkan para ulama menegur orang yang menjelekkan Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Uskut, diam engkau. La'allahu shalla, bisa jadi kemungkinan dia salat dan berkata Allahumma gfirli faghfaralah. Diam kamu, jangan sebutkan aib-aibnya. Bisa jadi dia salat kemudian berkata Allahumma gfirli, kemudian Allah ampuni. Mengapa kamu ejek dengan sesuatu yang sudah Allah ampuni? Mungkin apa enggak mungkin? Ya sangat mungkin. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Gayanya dia paling suci, dosanya pasti diampuni. Kemudian orang lain diejek dengan dosanya, seakan-akan tidak bakal diampuni selama-lamanya, enggak akan diampuni. Tahu dari mana? Dan mereka-mereka yang masih salat memiliki tauhid, mengucapkan dalam salatnya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Diawali dengan Allahumma gfirli. Apalagi bacaan sujud dan rukunya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada Allahumma gfirli lagi. Kemudian ketika salat itu Allah ampuni. Karena minta ampun dikasih oleh Allah ampunan. Pantaskah
Kita mengejeknya dengan dosanya padahal sudah diampuni ketika salatnya. La tatakallam ala Hajjaj la'allahu shalla wa qala Allahumma ighfirli faghfaralah. Jangan cerca dia. Bisa jadi dia salat kemudian berkata, ya Allah ampunilah aku, dan kemudian diampuni oleh Allah. Jangan senang menyebarkan kejelekan orang lain. Wal ahaditsu fi fadli sirri katsiratun jiddan. Dan hadis-hadis tentang keutamaan menyembunyikan aib saudaranya sangat-sangat banyak. Pernah dibahas dalam babnya. Yaitu sekian banyak hadis yang menyatakan barang siapa yang membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aib dia di tengah rumahnya. Aibnya di tengah rumahnya Allah bongkar. Karena dia sering membongkar aib orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, liman ya'muru bil ma'ruf, bagi mereka yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Apa nasihatnya? Kata Ibnu Rajab, mereka para ulama berkata, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, antasturul usah. Bersungguh-sungguhlah untuk menutupi aibnya orang yang bermaksiat tadi. Fa inna dhuhura auratihim, karena tampaknya, terlihatnya aib-aib mereka, wa hunna fil Islam, padahal mereka di dalam Islam, aku syai'in bisitri, sungguh paling pantas untuk ditutupi. Khonibidina azakumullah. Salah satu pondok terjadi hal-hal, ya sebagaimana umumnya, namanya pondok ada saja pelanggaran-pelanggaran kan. Bagaimana kalau diumumkan? Bukan hanya anaknya yang jatuh kehormatannya, bukan hanya orang tuanya yang jatuh kehormatannya, pondoknya ikut dibicarakan di luar sana. Oh ternyata pondok yang katanya ahli sunnah ternyata begini. Ya akhi, madaratnya pada dakwah, jangan disebar aib-aib seperti itu. Tutup. Nasihati, tutup. Itu mukmin. Yastur wa yansah. Menutupi dan menasihati. Falihadza kana isya'atul fahishah muqtarinatun bit-ta'yir. Oleh karena itu, menyebarkan fahisyah, menyebarkan aib-aib, kejelekan-kejelekan, itu selalu beriringan dengan ta'yir. Selalu beriringan dengan apa? Menjatuhkan kehormatan. Wahuma min khisalil fujjar. Kata Ibnu Rajab, dan kedua-duanya termasuk sifat dari sifat-sifat orang fajir. Apa kedua-duanya tadi? Isya'atul fahisyah, menyebarkan aib saudaranya. Yang kedua ta'yir, menjatuhkan kehormatan. Kedua-duanya min khisalil fujjar. Itu adalah sifatnya orang-orang fajir. Li'annal fajir la gharada lahu fi zawalil mafasid. Karena orang-orang fajir, orang-orang jahat, tidak punya tujuan untuk memperbaiki. Enggak. Tujuannya bukan menghilangkan mafasid. Wala fi sinabil mu'min lin naqa'is wal ma'aib. Bukan ingin menghilangkan kejelekan tadi dari seorang mukmin. Bukan itu. Innama gharaduhu mujarrad isya'ah. Tujuannya hanya ingin menyebarkan aib, menjatuhkan kehormatan saudaranya fi akhihil muslim, pada saudaranya yang mukmin muslim, wa hataka irduhu, dan ingin menjatuhkan kehormatannya. Seakan-akan dengan itu dia jadi tinggi. Apa ternyata? Ternyata urusannya riasah lagi. Supaya dia naik. Dia jatuhkan. Semua dijatuhkan. Sisanya siapa? Ya dia yang paling tinggi. Yang paling bersih. Yang paling suci. Yang tidak pernah punya aib. Tidak pernah punya salah. Seakan-akan. Karena semua jatuhkan. Ini. Orang ini begini. Yang itu. Oh begitu. Yang sana. Oh dia begini. Habis semua. Seakan-akan cuma satu-satunya. Orang yang soleh. Hanya dia. Ikhwan bin a'azakumullah, na'udzubillah minar riya.
wal ujub was sum'ah wa hubbur riasah. Kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang berkait dengan hati, yaitu riya, bangga diri, ujub, sum'ah, ingin didengar kehebatannya, dan hubbur riasah, ambisi kepemimpinan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amman nasih, itu tadi fajir, tujuannya begitu. Wa amman nasih, adapun orang yang menasihati, gharaduhu, tujuannya adalah izalatu aibi akhihil mu'min. Tujuannya bagaimana supaya saudaranya selamat dari perbuatan jelek tadi. Dinasihati, diingatkan, ditutup aibnya. Orang yang tertutup aibnya lebih mudah untuk bertaubat daripada orang yang sudah terkenal aibnya, sulit untuk taubat. Taubatlah, udahlah, saya mah sudah kadung. Katanya seorang peminum khamr, rahimahullah, sudah meninggal di bulan Ramadan. Dan peminum khamr ini agak unik. Setiap Ramadan berhenti total khamrnya 1 bulan penuh. Puasa, tarawih. Begitu hari raya, buka botol lagi. Khamr lagi. Ketika ditegur, suruh taubat, apa jawabnya? Ana mah minum kopi juga dibilang khamr, katanya. Kan udah terkenal di mana-mana. Kalau ada gelas nih kopi, padahal tuh lagi minum khamr. Sulit bagi dia untuk taubat. Mengapa? Sudah kadung orang semua menuduh dia. Sudah terbuka kemana-mana. Saya minum kopi juga dibilang khamr sama mereka. Jadi merasa sudah kadung begitu. Dan subhanallah, orang-orang di sekitarnya mendoakan mudah-mudahan matinya Ramadan. Dan terkabul matinya Ramadan, rahimahullah. Ketika sedang berhenti. Itu namanya kemaksiatan. Berbeda dengan kesesatan. Berbeda dengan bid'ah, dhalalah. Beda. Orang itu merasa kalau ini jelek, dosa. Sehingga suatu saat dia berhenti. Kembali pada kitab. Rasulullah SAW bersabda, laqad ja'akum, Allah SWT mensifati Rasulullah SAW dalam ayatnya di surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya apa yang memberatkan kalian. Ini sifat dari sifat Rasulullah SAW. Sangat berat baginya kalau memberatkan manusia, memberatkan kaum muslimin. Sehingga mau mewajibkan siwak saja. Beliau berkata, laula an asyukka ala ummati. Kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan siwak setiap akan sholat. Saking sayangnya pada umatnya. Apalagi sifatnya, kata Allah, harisun alaikum, mementingkan kalian. Mementingkan kalian. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman itu raufur rahim. Terhadap orang beriman sayang. Terhadap orang beriman dia memiliki rahmat kasih sayang. Jangan sadis, jangan kejam. Pokoknya dia harus jatuh. Biar. Kok jahat banget sih. Kenapa dendam seperti itu? Rahmat. Kasih sayang. Sifat Rasulullah SAW satu. Terasa berat baginya apa yang memberatkan manusia. Kedua. Sangat mementingkan kaum muslimin. Ketiga. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman. Menyayangi rahmat. Contoh kedua, ayat kedua. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum.
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, berarti para sahabat, para salafus saleh. Sifat mereka asyiddau 'alal kuffar, mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling merahmati sesama mereka. Termasuk rahmat menutupi aibnya dan menasihati. Ya akhi, ittaqillah, bersikap baiklah, bertaubatlah. Alhamdulillah, Allah masih menutupi aibmu dan saya tidak akan cinta pada siapapun. Berubahlah. Karena tujuannya ingin merubah karena rahmat dan kasih sayang. Bukan ingin menjatuhkan segala jenis manusia. Siapa yang ingin menjatuhkan segala jenis manusia supaya dirinya paling tinggi? Siapa? Siasi. Siasi artinya politikus. Politikus itu memiliki kartu-kartu yang mereka bilang rapot merah. Saya punya rapot merah. Kamu. Kalau nggak dukung saya akan bongkar ini semua. Itu politikus. Mengapa? Karena dia ingin tidak memiliki saingan. Semua harus jatuh. Sehingga dia tidak memiliki saingan siapapun. Dia yang terpilih. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wasafal mu'minina bis-sabri wa tawasi bir-rahmah. Dalam ayat-ayat tadi Allah sifati orang beriman dengan rahmat dan kasih sayang. Wa ammal hamilil fajir ala isya'atis su. Adapun orang fajir yang membawa mereka untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan, menyebarkan aib-aib, isya'atus su, menyebarkan kejelekan, huwal quwwa wal ghildah, yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu, dorongannya, faktor pendorongnya adalah al-ghildah, kerasnya hati. Keras hati itu artinya tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang. Mahabbatuhu ida'a akhihil mu'min, kesukaannya untuk menyakiti orang muslim, mukmin. Wa idkhalid darar alaih, kesukaannya adalah memasukkan madarat pada segala jenis manusia. Wa hadhihi sifatus syaitan, dan itu adalah sifat syaitan. Alladzi yuzayyin li bani Adam al-kufur, yang mengindahkan kepada anak-anak Adam, mengindahkan kekafiran dan kefasikan dan kemaksiatan agar mereka ikut bersama iblis di dalam niran, di dalam neraka sa'ir. Apa ayatnya? Allah berfirman, inna syaitan lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia, syaitan, mengajak golongannya untuk menjadi ashabis sa'ir, untuk menjadi penduduk neraka. Wa qala ba'da an qassa alaina qissatahu ma'a nabiyillah Adam. Dan Allah kisahkan kisahnya syaitan dengan Nabiullah Adam alaihissalam, wa makrahu, dan dikisahkan pula makar-makar iblis, hatta tusilu ila ikhrajihi, sampai berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Karena makar syaitan, tipu daya syaitan, akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari jannah. Yanzi'u anhuma, terlepas dari keduanya pakaian-pakaiannya, sehingga terlihatlah sawatuhuma, terlihatlah aurat-auratnya. Maka mulailah beliau alaihi salam mencari warakil jannah, mencari daun-daun di hutan tersebut untuk menutupi auratnya. Berarti misi syaitan membongkar aurat. Misi iblis adalah melepas pakaian Adam dan Hawa sehingga terlihat sawatuhuma. Wa tafiqa yakhsifani alaihima
min waraqil jannah. Akhirnya keduanya segera mencari daun-daun untuk menutupi auratnya. Fasyattan baina man qasadahu an-nasihah wa baina man qasadahu al-fadihah. Maka syaitan berbeda sekali antara yang tujuannya nasihat dan yang tujuannya fadihah. Nasihat menasihati supaya hilang mafsadah. Sedangkan fadihah membongkar aib dan kejelekan saudaranya. Wala taltabis ihdahuma bil ukhra. Tidak mungkin akan tercampur antara keduanya. Mengapa? Sangat jelas perbedaannya. Sangat jelas perbedaannya, enggak mungkin tersamar antara keduanya. Illa ala man laysa dawil uqul, kecuali bagi orang-orang yang memang enggak punya akal. Kata Ibnu Rajab, laisa lahul uqul as-sahihah, yang tidak punya akal sehat, yang enggak bisa membedakan ini nasihat apa ta'yir, ini nasihat apa fadhihah. Jelas perbedaannya. Seperti gelap dan terang. Apa ada yang ragu perbedaan gelap dan terang? Enggak ada yang tersamar baginya perbedaan keduanya, kecuali orang-orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.